pimpinan kita Manugren MBT, saya sebagai Ketua Harian Majelis Tinggi Agama Hindu Sumatera Utara. Kami dari Wihara Sasaboda, saya Hendrik Bainata. Saya Jeffrey. Saya Julia, jadi saya beragama Katolik dari Gereja Santo Petrus Medan Timur. Di sini saya sebagai objek interview berasal dari Pondok Tahfiz Darul Quran Bersama Tembung. Untuk kerukunan umat beragama tergolong baik karena budaya serta kebijakan lokal dan kearifan lokal sudah mengatur itu sedemikian rupa sehingga memudahkan antara umat untuk berkolaborasi, saling menghargai, dan juga setiap agama mempunyai nilai-nilai yang baik dan mempunyai ajaran-ajaran yang baik, dan itu diharapkan tentunya setiap agama mempraktekkan apa yang diajarkan sehingga tetap saja antara umat beragama tidak bersentuhan dengan bentuk kekerasan ataupun saling menghujat, karena bangsa ini dibentuk untuk mencari ketenangan dan juga kemerdekaan dalam beragama. Mudah-mudahan kerukunan Indonesia masih tergolong baik dan kita bersyukur untuk itu. Bagus, sangat bagus. Karena kita walaupun agamanya berbeda, tapi tetap semua saling bersatu, rukun, dan tidak ada mengganggu sama lain. 98%. Sekitar 80% masih tergolong baik. Karena yang duanya itu masih ada, mereka menganggap, saya nggak bilang agamanya ya, karena mereka menganggap agama mereka yang lebih tinggi. Yang itu. Padahal semua agama mengajarkan satu, saling menghargai. Hanya itu saja. Cuman caranya aja kita berbeda. Tetap semua agama itu tetap mengajarkan itu yang tidak harus berbuat baik, tidak iri, tidak mengganggu agama lain. Semua agama pasti ajarannya sama. Sejauh yang dirasakan, karena juga di Islam telah menyampaikan prinsip kerukunan beragama dalam ayat Quran Al-Hujurat 13, justru agama Islam disuruh untuk saling mengenal, baik antara suku, antara agama, agar apa? Kita menjadi seorang Islam yang takwa, tidak berbuat semena-mena, karena pada dasarnya adalah sunnah ciptaan Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti harus meyakini bahwa tidak ada diciptakan Allah yang sia-sia. Jadi Islam mempunyai konsep tersendiri bagaimana menghargai umat yang lainnya, tetapi tentunya Islam harus dihargai. Islam punya prinsip, kalau dia disentuh ataupun dilakukan hal yang tidak benar, tentu Islam tidak membiarkan itu. Tapi selagi itu baik, Islam menjadi pelindung, menjadi pengayom dalam bermasyarakat dengan agama yang baik. Demikian. Kalau dari ajaran agama kita mengajarkan yang pertama untuk saling menghormati agama orang lain, dan yang kedua saling menjaga toleransi agama lain, dan yang ketiga kita saling membantu kalau bisa. Di dalam Islam itu sendiri mempunyai konsep-konsep yang aktual, tidak hanya satu konsep, banyak konsep, karena hidup berdampingan dengan agama yang lain adalah suatu hal yang wajar dan satu keharusan yang harus dijunjung tinggi. Maka Allah menciptakan dengan berbeda-beda agar perbedaan itu dapat dimaknai sebagai fenomena yang harus diterima. Perbedaan itu menjadi hikmah dan rahmat kepada seluruh alam. Oleh karena itu, kehidupan agama yang lain di samping agama Islam adalah seharusnya tidak ada gangguan apa-apa, tidak ada perlu keresahan apa-apa, selagi saling menghargai. Dan toleransi itu adalah berada dalam kehidupan bermasyarakat, bukan dalam kepercayaan. Kepercayaan harus dipegang masing-masing dan kuat, tetapi dalam bermasyarakat harus menciptakan ukhuwah Islamiyah dengan saudara-saudara yang lain, baik beda keyakinan ataupun beda kepercayaan. Cara kerukunan, jangankan ke manusia, Hindu itu udah mengajarkan kerukunan. Dari tingkat binatang aja harus diperhatikan. Kalian kan nengok, kalau orang India itu kan ada di muka pintunya, ada dibikin macam warna-warna gitu, tahu? Macam warna-warna gitu, pakai tepung beras gitu.
itu nilai seninya tinggi, dan satu lagi nilai dharmanya tinggi. Kenapa itu dibikin pakai tepung warna dan itu pakai tepung beras? Di situ diajarkan dharmanya. Binatang-binatang kecil semacam semut apa bisa menikmati itu. Burung bisa makan itu. Dan ada nilai seni. Itu binatang aja udah diperhatikan. Konon lagi manusia. Maka itu di Hindu diajarkan bahwasanya konsep kedepannya itu manusia itu harus di mata kita sama, jangan melihat agama suku ras. Kalau dia perlu bantuan, kita harus bantu siapapun dia. Karena nggak ada yang kita bawa di muka bumi ini. Kaya kita, punya rumah mewah kita, punya istri cantik kita, ada mobil 3-4, meninggal kita pakai ambulan kok. Oh, menurut kami itu masing-masing lah, tergantung dari pemuka agamanya. Berikanlah pemahaman yang benar bahwasanya semua agama di Indonesia itu sama. Mereka tetap berdasarkan satu keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hanya saja caranya berbeda-beda. Tapi ingat, meskipun caranya berbeda-beda, tetap pemahaman kita tetap sama. Pertanggungjawaban kita di dunia maupun di akhirat tetap sama terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Suhu kami juga seringkali menekankan pemahaman agama Buddha juga seperti itu. Kita tetap harus respect, menghargai orang lain, agama yang lain, karena memang pertanggungjawaban kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Karena kemajemukan dan heterogen ini adalah menjadi kekayaan dan menjadi inspirasi kepada seluruh manusia. Jadi bagaimana menciptakan hubungan yang baik? Ya, yuk kepada seluruh keluarga baik yang beragama Islam atau beragama yang lain, selalu menciptakan ketenangan, paham tentang hak-hak orang lain, dan mengerti tentang bagaimana konsep-konsep agama yang lain, agar apa? Supaya kegiatan-kegiatan kehidupan berjalan dengan baik, kegiatan kemasyarakatan berjalan dengan baik, dan mudah-mudahan agama itu menuntun kita untuk tidak bentrokan, tetapi agama itu menuntun kita supaya kita damai. Tentu orang yang selalu menciptakan suasana yang riuh ataupun bermasalah, ini dapat dikatakan adalah tidak mengerti tentang fungsi agama. Tapi orang yang mengerti tentang agama agama saja pun, yang manapun, tetap menceritakan tentang kedamaian. Dan juga kalau keyakinan adalah silakan melakukan Islam tersendiri. Dalam Islam ada sebenarnya lakum dinukum waliyadin, bagi kamu agama kamu. Oleh karena itu tidak boleh satukan masalah keyakinan, tetapi untuk masyarakat ciptakanlah keharmonisan, dan itu adalah menjadi kekayaan dan kenikmatan kita berbangsa dan bernegara. Ya, kita harus saling menghormati dengan tidak menganggap agama orang lain tidak penting. Jadi kita harus tahu mereka yang beragama lain itu juga saudara kita. Memang Tuhan menciptakan kita tidak harus sama dengan mereka, tapi sebenarnya tujuan Tuhan itu baik untuk kita saling melengkapi. Ya, mungkin banyak agama ya, jadi masing-masing ya tergantung lagi terhadap pemahaman diri sendirinya lagi. Dia sebagai umat yang beragama, dia harus mempelajari lebih dalam lagi apa sih apa yang disabdakan oleh Tuhan, kewajiban manusia terhadap Tuhan, terhadap kewajiban manusia terhadap sesama umat manusia. Nah, apabila masing-masing manusia memiliki pemahaman yang seperti itu, saya yakin deh dunia ini akan tercapai perdamaian. Seharusnya pemerintah itu harus bersikap netral, baik walaupun misalnya pemerintahnya kebetulan yang memerintah misalnya beragama Muslim, ya dia juga harus netral terhadap yang non Muslim. Begitu juga sebaliknya. Harus mempunyai kekuatan penuh untuk melakukan penengah atau pemberi solusi tentang kebebasan beragama, Supaya tidak saling menghargai lah, tidak merugikan salah satu pihak gitu. Tidak melakukan pemihakan terhadap satu kelompok, tetapi tidak porsinya. Tentu tidak adil, bukan berarti sama, tetapi memberikan sesuatu yang sesuai dengan porsinya.
Yang saya lihat ya, sampai saat ini pemerintah sudah berusaha sih, termasuk menjadikan Waisak hari liburan nasional. Ya dulunya masih di era pemerintahan yang sebelum-sebelumnya Waisak itu bukan liburan nasional. Nah, tapi sejak mungkin era pemerintah Presiden Soeharto ya, itu sudah ditetapkan sebagai liburan nasional. Nah, itu salah satu langkah pemerintah untuk menyetarakan seluruh agama yang ada di Indonesia ini. Nah, kadang-kadang juga nanti pemerintah juga mengadakan seminar mungkin terhadap umat yang lain, ada acara perayaan acara agama yang lain juga terbuka untuk umum. Maksudnya semua masyarakat diundang untuk mengetahui dan saling memahami acara agama tetangga itu seperti ini, acara saya seperti ini. Nah, semuanya pada sama, kita tetap bertanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa.